Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia akan menjelaskan kami yang bertopik pembahasan bea dan cukai. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada Ari Kurniadi, yang kedua itu saya sendiri Ahmad Yoga Setiawan, yang ketiga itu Douglas Rontaubing, dan yang terakhir itu Muhammad Hafiz. Oke, lanjut. Ya, di sini pertama kita itu harus tahu dulu pengertian bea cukai. Pengertian bea cukai itu, bea itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ongkos. Bea itu dipakai sebagai istilah ongkos barang yang keluar atau masuk suatu negara. Yakini bea untuk masuk dan bea untuk keluar. Bea itu dibagi jadi dua bagian. Yang pertama itu bea masuk pungutan. Bea masuk pungutan negara yang berdasarkan undang-undang pabean yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Jadi setiap barang yang diimpor dari luar negeri itu selain kita membayar harga barang dengan ongkos, kirim juga harus membayar ke negara gitu. Berupa bea masuk gitu. Yang kedua itu bea keluar pungutan. Bea keluar pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diekspor. Tapi buat barang ekspor ini hanya beberapa aja yang kena bea keluar atau bea ekspor. Jadi itulah pengertian bea cukai, beanya. Tujuan dari bea itu ada dua. Yang pertama itu mengurangi tingkat impor. Jadi saya kan jelaskan dulu pengertian dari mengurangi tingkat impor itu apa. Otomatis kalau harga suatu barang itu mahal, semua orang bakal mengurangi daya beli terhadap barang. Apalagi jika ada padanan barang yang di dalam negeri gitu. Terus yang kedua itu sebagai pemasukan negara. Bea termasuk pajak tidak langsung. Sehingga sebagai pungutan wajib yang masuk ke kas negara gitu. Dan pungutan berupa bea masuk ini nantinya juga buat untuk dana pembangunan. Jadi itu dua jenisnya itu, dua tujuan dari bea itu. Terus ada juga cukai. Nah, kalau cukai itu pengertian dari cukai itu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Terus barang kena cukai. Barang kena cukai itu adalah barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebut di atas sesuai Undang-Undang 11 tahun 1995 tentang cukai. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tentang cukai. Terus kita juga baru mengenal 3 jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Jadi ada 3, baru 3 yang kita ketahui. Baru 3 yang didapat sih. Terus ini juga karakteristik yang dimaksud yaitu konsumsi, ada 3 jenis ya. Konsumsinya perlu dikendalikan, yang pertama ya kan. Yang kedua tuh peredarannya perlu diawasi. Beredarnya gitu. Terus yang ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Atau pemakaiannya perlu membebankan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Jadi sampai situ. Jadi slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Douglas. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dari cukai, yaitu yang pertama yaitu mengurangi konsumsi. Pemberitaan mengenai pungutan cukai ini tiap tahun selalu berbeda, seperti rokok dan minuman beralkohol. Selalu pajaknya mahal dan untuk mengurangi impor akan konsumsi barang tersebut. Yang kedua yaitu sebagai pemasukan negara,
karena bea sama cukai ini termasuk dalam pajak tidak langsung, yang berarti mereka sama-sama nantinya disetorkan ke negara dan nantinya dijadikan untuk dana pembangunan. Selanjutnya, ini dia dasar hukum bea cukai. Dia ada 5, ini seperti yang tertera di slide ya. Selanjutnya itu struktur organisasi DJBC. Yang pertama itu Sekretariat Direktorat Jenderal. Yang kedua yaitu Direktorat Teknis Kepabeanan. Yang ketiga yaitu Direktorat Fasilitas Kepabeanan. Yang keempat yaitu Direktorat Cukai. Yang kelima Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Keenam yaitu Direktorat Kepabeanan Internasional. Ketujuh yaitu Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai. Selanjutnya yaitu Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Yang terakhir yaitu Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari Kurniadi. Yang selanjutnya ini cara perhitungan bea cukai dan pajak. Pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor di sini memakai pola official assessment, di mana pejabat bea dan cukai yang melakukan perhitungan dan pemungutan atas barang tersebut. Kemudian untuk penentuan nilai pengembalian barang kiriman tetap berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK/04/2010 tentang nilai pengabaian untuk perhitungan bea masuk dinilai pengabaian yang dimaksud sesuai international commercial term. Harga barang sama dengan cost, asuransi sama dengan insurance, ongkos kirim sama dengan freight, nilai dasar pengenaan bea masuk NDPDM sama dengan cost ditambah insurance ditambah freight. Oke, selanjutnya untuk barang impor tidak melalui PJT, bea masuknya bisa 0%, 5%, 10%, dapat lihat di BTMI. PPN CF plus bea masuk 10%, PPH sama dengan CHF plus bea masuk 7,5%, bisa kena 2,5% bila punya API atau tidak punya NPWP. Untuk barang impor melalui PJT atau kantor pos, tata cara perhitungan sama dengan formulir di atas, hanya sebelumnya harga barang kurang dari 50 USD. Untuk barang yang dengan harga di bawah $50 gratis atau free, tidak bayar bea masuk pajak, bea masuk tarif bea masuk, PPN chief bea cukai, PPH chief bea masuk. Contoh harga barang $500 dikurangin hak untuk barang kiriman $50 sama dengan 550, sisanya 450. Shipping cost $50 sama dengan CF 450 tambah 50 jadi 500. Jenis barang handphone tarif bea masuk dalam BTMI. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz. Oke, kesimpulannya dari yang dijelasin teman saya ialah A. Bea cukai dipakai sebagai istilah ongkos barang yang keluar untuk masuk suatu negara, yakni bea cukai masuk dan bea cukai keluar. B. Cukai adalah penguatan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan untuk Undang-Undang Cukai. C. Dasar hukum bea cukai terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang bea cukai, sebagai yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. D. Lambang yang mengenai masalah bea cukai yaitu DJBC, Demokrat Jenderal Bea dan Cukai. E. Hubungan antara pajak negara yang dipungut oleh DPJ dan kewajiban bea cukai masuk, bea keluar dan cukai bea masuk yang dipungut oleh DJBC yang berkaitan erat. Saran. Penulisan menyadari bahwa dalam tulisan ini terdapat banyak kekurangan. Di samping itu jangan terbataskan hanya dikumpulkan makalah yang tidak mungkin memuat segala hal mengenai pembahasan sebagaimana dalam judul. Dengan demikian, kiranya ke depan ada studi lanjut yang dapat memaparkan kembali pengetahuan dan mengenai bea cukai. Sekian dari kami.
Baik, Udah. mungkin itu aja penjelasan dari kami, kelompok 6. Sekian materi dari kami, semoga dapat dimengerti, semoga dapat dipahami. Salam manis dari anak manufaktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Dari